Oke, shalom, kembali lagi bersama podcast Benang Biru GMKI Cabang Palu. Bersama saya sebagai host Petra Victoria Sagala dari GMKI Cabang Palu. Kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan Bapak Koordinator Wilayah 9 GMKI bersama Bapak Robert Dwintaro Ruakau mengenai tema apa kabar Wilayah 9 GMKI. Nah, pertama-tama mungkin Bapak Koordinator bisa memperkenalkan diri, nama lengkap, kesibukan atau pekerjaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya menyapa dulu BPC dan anggota GMKI sewilayah 9 yang sempat mengikuti podcast pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh tim podcast GMKI Cabang Palu, para senior members friends GMKI Sulawesi Tengah. Secara singkat, nama saya Robert Dwintaro Ruakau. Kesibukan saya sekarang bekerja sebagai wira swasta, dipercayakan mengelola 2 unit usaha yang berbeda, dan rencananya juga akan mengelola 1 unit usaha lagi di bulan ini dan beberapa bulan ke depan yang berkaitan dengan media. Saat ini saya dipercayakan oleh Ketua dan Sekretaris Umum untuk menjadi Koordinator Wilayah 9 masa bakti 2020-2022 yang mewadahi atau membawahi 4 cabang di wilayah 9 atau Sulawesi Tengah. Ada cabang Palu, cabang Poso, cabang Tentena, dan cabang Luwuk. Pengalaman berorganisasi, kalau sejak bermahasiswa pernah menjadi bendahara dan juga ketua PMK di Fakultas Pertanian Unpad. Kemudian di GMKI pada masa bakti 2017-2019 dipercayakan oleh Forum Kompercap sebagai sekretaris cabang, dan saat ini melanjutkan pelayanan di pengurus pusat sebagai koordinator wilayah 9. Kurang lebih itu yang bisa saya perkenalkan mengenai profil diri saya. Saya kembalikan ke host. Jadi mungkin sedikit bertanya-tanya teman-teman, ini apa sebenarnya arti dari koordinator wilayah, tugas dan wewenang, serta ada berapa banyak sih koordinator wilayah yang ada di Indonesia ini? Baik, secara spesifik koordinator wilayah adalah pengurus pusat, tetapi ditugaskan untuk bekerja atau berproses di wilayah. Jadi kalau di Indonesia ada terbagi menjadi 15 wilayah. Yang wilayah pertama itu Nanggro, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara. Kemudian wilayah 2 ada Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Jambi, dan provinsi terdekat lainnya. Kemudian wilayah 3 Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kemudian wilayah 4 itu adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian wilayah 5 Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian wilayah 6 wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kemudian wilayah 7 Nusa Tenggara Timur. Kemudian wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Kemudian wilayah 9 adalah Sulawesi Tengah, dan wilayah 10 wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Wilayah 11 adalah Provinsi Maluku, wilayah 12 adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah 13 Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Wilayah 14 Provinsi Kalimantan Barat, dan wilayah terakhir wilayah 15 Maluku Utara. Secara garis besar saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa koordinator wilayah adalah pengurus pusat yang ditugaskan di wilayah pelayanan masing-masing. Jadi sudah saya sampaikan tadi dari wilayah Nanggro, Aceh, Darussalam sampai di Maluku Utara yang paling terakhir.
berdasarkan sejarah terbentuknya, yang paling terakhir adalah wilayah yang belum lama terbentuk. Jadi masih sekitar beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10-7 tahun yang kemarin wilayah-wilayah ini terbentuk. Nah, pengurus pusat pada dasarnya dalam hal ini koordinator wilayah yang pertama memiliki tugas yang sama seperti pengurus pusat yang berada di Jakarta atau biasa disebut pengurus pusat harian, tapi lebih spesifik tugas dan wewenang Korwil itu adalah yang pertama menyelesaikan segala problematika yang terjadi di wilayah, baik problematika yang muncul dari internal maupun yang muncul dari eksternal. Kemudian tugas dan tanggung jawab Korwil secara khusus adalah menghadiri kegiatan konferensi cabang di cabang masing-masing yang ada di wilayah 9, dan Korwil-Korwil lain juga seperti begitu, dan juga menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal atau ekstern. Kemudian Korwil juga bertanggung jawab penuh terhadap daerah, dalam hal ini kota atau kabupaten yang memiliki potensi untuk dibentuk GMKI. Dan saat ini semoga Tuhan menyertai langkah-langkah ke depannya, GMKI di wilayah 9 bisa membangun kondisi yang kuat sehingga bakal calon cabang ataupun calon cabang baru dapat terbentuk atau dibentuk dalam jangka mungkin 2-4 tahun ke depan. Semoga dukungan semua sivitas GMKI sewilayah 9 dapat mendukung rencana-rencana baik pengurus pusat yang saat ini maupun pengurus pusat yang akan datang. Kurang lebih itu saja yang terkait tugas, peran, dan fungsi Korwil. Berarti wewenangnya koordinator wilayah mungkin bisa mengeluarkan kayak surat karateker pembuatan cabang baru di setiap wilayah, atau bagaimana? Mungkin Bapak Korwil bisa menjawab. Baik, jadi organisasi GMKI ini adalah organisasi yang berbentuk kesatuan. Artinya pimpinan pusat saat ini adalah ketua dan sekretaris umum yang berwenang untuk mengeluarkan sifatnya yang administrasi tapi berbentuk keputusan. Itu adalah pengurus pusat harian di Jakarta. Dalam hari ini pimpinan pusat kita Abangda Ketua Umum Jeffrey Gultom dan Abangda Sekum Michael Anggi. Nah, Korwil sendiri tidak bisa mengeluarkan surat semacam itu, surat keputusan, karena wewenang Korwil juga terbatas. Korwil hanya berusaha untuk menyelesaikan problematika dan meneruskan rekomendasi ke pengurus pusat. Jika Korwil dapat menyelesaikan problematika itu dengan kapasitasnya, maka pengurus pusat harian di Jakarta tidak perlu membuat keputusan caretaker. Nah, tetapi Korwil tetap dapat mengeluarkan beberapa surat dalam hal surat yang sifatnya informatif seperti undangan atau pemberitahuan dan lain-lain. Jadi itu saja terkait pertanyaan yang tadi. Berarti masih bersifat rekomendasi ya? Ya, itu sifatnya informatif. Artinya setelah berdasarkan beberapa kali penelusuran informasi dan kronologis yang terjadi, maka Korwil memiliki wewenang untuk menyampaikan rekomendasinya ke pengurus pusat harian. Tetapi jika pengurus pusat harian mengatakan tidak perlu dibuatkan keputusan ini, maka Korwil bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu. Oke. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Bapak Korwil tadi sudah menjelaskan wilayah 9 itu mencakup 4 cabang. Cabang Palu, Tentena, Poso, dan Luwuk. Mungkin bisa Bapak Korwil jelaskan bagaimana sejarah singkat 4 cabang ini, atau sejarah singkat dari wilayah 9 terbentuk atau Baik. berdiri. Jadi pertama-tama GMKI wilayah 9 itu terbentuk secara resmi atau disahkan itu saat Kongres Ambon tahun 1996, dan yang ditunjuk menjadi koordinator wilayah atau pengurus pusat di wilayah 9 kala itu adalah yang terhormat Senior Yesia Eri Tamalagi SE, salah satu founder podcast GMKI Cabang Palu, yang saat ini bertugas sebagai staf khusus Kementerian Pertanian di Jakarta. Sampai saat ini wilayah 9 sudah ada 4 cabang, dan semoga
beberapa tahun ke depan akan terbentuk lagi cabang-cabang baru yang akan mendukung bargaining position GMKI di wilayah 9, khususnya di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin dari 4 cabang ini mungkin Bapak Koordinator Wilayah sudah mengetahui tentang kondisi cabang-cabang yang ada di wilayah 9. Jadi menurut Bapak Korwil, bagaimana keadaan wilayah 9 khususnya di 4 cabang ini? Baik, kita tidak bisa menafikan bahwa di organisasi manapun selalu ada yang namanya dinamika. Nah, dan dinamika ini tidak bisa kita hindari atau kita, dalam bahasa kasarnya, kita lari dari dinamika itu. Kita siap menerima dinamika yang terjadi sebagai seorang pelayan, sebagai seorang organisatoris. Dinamika yang terjadi di organisasi, apakah itu di tingkat komisariat, cabang, wilayah, sampai nasional, itu semua harus dijalani. Nah, karena saya koordinator wilayah, jadi saya memahami dengan betul atau memahami dengan benar apa yang menjadi harapan dan pergumulan masing-masing cabang yang ada di wilayah 9. Nah, GMKI di wilayah 9, 4 cabang ini pada dasarnya menghadapi dinamika di internal yang bisa dikata berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya dinamika yang dihadapi itu adalah dinamika yang paling fundamental atau paling dasar sekali. Biasanya persoalan kaderisasi, persoalan tata kelola organisasi. Nah, karena yang pertama begini, kita tidak bisa menafikan bahwa kita sudah merasa sempurna, apalagi merasa sudah sukses, apalagi ketika sudah menjadi pengurus pusat, sudah menjadi badan pengurus cabang. Karena bagi saya setiap hari adalah proses pembelajaran. Artinya setelah saya menjadi badan pengurus cabang, kemudian sekarang menjadi pengurus pusat dan sebagai koordinator wilayah, setiap saat adalah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran adalah sesuatu yang penting dan berkelanjutan terlepas dari apapun dinamika yang terjadi. Jadi yang sangat saya senangi dari GMKI wilayah 9 adalah semua sivitas, baik itu BPC, anggota, kemudian senior, itu saling bahu-membahu untuk mendukung apapun kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya dilakukan di tingkat komisariat, di tingkat badan pengurus cabang, di tingkat pengurus pusat. Nah, kondisi GMKI wilayah 9 itu bisa kita bagi ke dalam dua lokus. Jadi mengapa saya bilang dua lokus? Karena GMKI selalu menghadapi persoalan dari dalam dan dari luar. Nah, dari dalam seperti yang saya bilang tadi, persoalannya soal tata kelola organisasi, bagaimana sivitas yang berada di dalam organisasi itu mengelola ataupun manajemen konflik-konflik yang ada berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di GMKI. Nah, secara eksternal GMKI menghadapi beberapa persoalan yang merujuk ke 3 medan layan. Di dalam gereja, bagaimana saat ini GMKI menyadari bahwa hubungan antara gereja dan GMKI sedang diperbaharui, sedang ditingkatkan lagi relasi. Kemudian perguruan tinggi saya melihat beberapa cabang sudah mulai membangun komunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi di masing-masing kabupaten daerah untuk memperkuat posisi bargaining mereka. Kemudian di masyarakat, nah yang saya senangi di GMKI 9 juga yang beberapa tahun terakhir adalah cabang-cabang memiliki inisiatif untuk melakukan aksi-aksi sosial sekalipun tanpa dikomandoi oleh senior, berangkat dari kepedulian masing-masing kader GMKI. Nah, ini yang saya senangi dari semua cabang yang ada di wilayah 9. Apapun kondisi yang terjadi di masing-masing cabang, semua sivitas, apakah itu BPC, anggota, dan senior, tidak mau saling meninggalkan. Ketika ada yang merasa tidak memiliki banyak peran di cabangnya, tetapi senior-senior lain tidak langsung begitu saja untuk mengucilkan, atau BPC tidak langsung menyoroti kondisi itu, tetapi berusaha tetap membangun komunikasi dengan masing-masing sivitas di cabang agar setiap persoalan bisa diselesaikan secara bertahap.
Kurang lebih itu yang saya perhatikan atau yang saya cermati dari kondisi GMKI wilayah 9 saat ini. Terima kasih mungkin untuk Bapak Korwil. Jadi mungkin selamat bergabung kepada teman-teman yang ada di live. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin podcast ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Korwil. Mungkin kondisi cabang-cabang yang ada di wilayah 9 itu tidak lepas mungkin hubungannya dengan Bapak Korwil. Jadi pertanyaannya saya kembali ini, bagaimana Pak Korwil membangun hubungan di setiap cabang? Karena ada pertanyaan juga dari teman-teman di live. Katanya teman-teman mendengar bahwa GMKI cabang Tentena saat ini sementara vakum. Bagaimana bisa mengaktifkan kembali GMKI Tentena, dan bagaimana caranya Bapak Korwil bisa membangun hubungan kembali atau memberikan arahan-arahan supaya GMKI Tentena kembali bersinar? Ya, baik, yang perlu saya luruskan adalah bahwa saat ini GMKI cabang Tentena perlu kita lihat keaktifan ini jangan hanya sekedar ketika ada program ya, tapi apapun yang mereka lakukan atas nama GMKI, saya rasa itu adalah bentuk keaktifan mereka. Dan saat ini GMKI cabang Tentena, anggota dan senior-senior sedang berperan untuk mengembalikan posisi ataupun keaktifan di sekretariat GMKI cabang Tentena. Karena yang pertama, cabang Tentena memang tidak memiliki sekretariat definitif seperti di cabang Palu dan cabang-cabang yang lain. Masih menggunakan sekretariat panitia Konas yang kemarin untuk sementara. Mereka satu hari ini sudah selesai melakukan pembersihan sekretariat dan di minggu ke depan akan melaksanakan diskusi dan ibadah PA. Nah, komunikasi apa yang saya bangun dalam 1 tahun terakhir itu, saya membangun komunikasi itu bukan hanya satu arah dan bukan hanya ke BPC, tetapi ke semua sivitas yang ada. Bahkan saya juga menghubungi dan juga bertemu langsung waktu itu dengan Sekretaris Umum PP GMKI, bertemu langsung dengan Ketua Sinode GKST waktu itu masih Bapak Pendeta Jetroson Rense. Waktu itu kami meminta kepada beliau untuk mendukung aktivitas ataupun pelayanan yang ada dilakukan oleh GMKI cabang Tentena ataupun wilayah pelayanan GKST yang masih mencakup di wilayah 9. Karena Palu itu masih masuk, Poso juga masih masuk, terkecuali Luwuk yang sudah punya sinode sendiri yang melayani di Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai. Nah, itu GKLB. Nah, jadi saya membangun komunikasi bukan hanya membangun komunikasi yang sifatnya berdasarkan aturan. Saya terpaku harus menghubungi ketua atau sekretaris cabang. Tidak hanya seperti itu. Tapi komunikasi yang saya bangun adalah komunikasi antar saya memposisikan diri saya bukan hanya sebagai seorang pengurus pusat, tapi sebagai seorang kader dan juga seorang pelayan yang memiliki posisi berdiri yang sama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Karena ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan itu, ketika kita tidak memikirkan kau atau saya atau siapapun itu sebagai hanya memikirkan jabatan, maka hubungan apapun yang kita bangun itu tidak akan ada yang sifatnya kaku dan sebagainya. Kita justru akan membuat suasana cair. Beberapa jam yang lalu sampai sekarang bahkan saya masih dihubungi oleh beberapa anggota GMKI cabang Tentena untuk menanyakan kira-kira diskusi apa yang pas untuk kami lakukan. Kira-kira tema untuk ibadah PA yang akan kami laksanakan itu apa. Nah, dan bagaimana proses supaya GMKI cabang Tentena itu bisa diaktifkan. Nah, itu kita sedang menunggu proses permohonan agar GMKI cabang Tentena bisa segera diaktifkan kembali. Nah, kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan tidak hanya GMKI cabang Tentena ya. Semua GMKI yang ada di wilayah 9 itu memiliki tanggung jawab yang besar di masing-masing cabang untuk memikirkan bagaimana supaya cabang saya bisa aktif dan bergerak. Bahkan jika ada saudara-saudara kita di cabang-cabang lain itu yang seperti kita cermati tidak ada pergerakan sama sekali, maka perlu ada dorongan atau motivasi. Saya ketika menjabat sebagai sekretaris cabang, saya tidak pernah melihat cabang itu vakum, malah saya tanyakan kira-kira apa yang bisa kita kerjakan sama-sama
apakah dari cabang Palu kah, dengan Poso atau Tentena. Waktu itu saya ingat sekali ketika saya menjabat sebagai sekretaris cabang, saat itu kan GMKI cabang Poso sedang berada dalam fase menuju vakum, tapi saya berusaha menguatkan beberapa anggota supaya tetap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan saat itu, sehingga GMKI cabang Poso masih terus aktif dan berperan. Nah, saya bukan hanya sekarang, tapi sudah sejak menjabat sebagai sekretaris cabang sudah membangun komunikasi dengan cabang-cabang lain, sudah membangun komunikasi dengan anggota, dengan senior-senior. Jadi kalau dibilang proses vakum dan sebagainya itu bukan juga saya mau bilang itu hal yang wajar, tetapi ada dinamika-dinamika yang terjadi, tapi kesiapan sivitas di cabang tersebut masih kurang, sehingga kondisi vakum dan sebagainya itu menjadi hal yang momok, apalagi di organisasi kader. Tapi puji Tuhan, GMKI cabang Tentena sudah mulai bergerak sejak beberapa minggu terakhir. Kita hanya perlu menunggu sampai aktivitas mereka bisa sejajar dengan GMKI di cabang-cabang yang ada di wilayah 9 dan GMKI setanah air. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa selalu ada yang namanya dinamika, dan vakum itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tetap akan ada. Tapi bukan berarti persoalan-persoalan semacam ini tidak bisa diselesaikan. Semua persoalan bisa diselesaikan asalkan kita memikirkan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang kita punya. Saya selalu ketika bertemu dengan kader-kader GMKI cabang Palu, bahkan ketemu dengan orang-orang di luar sana, saya selalu mengatakan kita jangan fokus pada masalahnya, tetapi mari kita fokus pada apa yang kita punya dan apa yang bisa kita kerjakan. Demikian. Oke, baik Pak Korwil. Mungkin berbicara tentang vakum, mungkin saya tadi sempat menangkap bahwa tentang dinamika setiap cabang. Mungkin bagaimana tanggapannya Bapak Korwil tentang dinamika atau tantangan terbesar setiap cabang itu? Apa saja sih dinamika ini? Dan kemudian mungkin siapa tahu teman-teman di live juga, teman-teman cabang Lu, Poso, Palu, Tentena hari ini menonton podcast Benang Biru. Bagaimana saran Bapak Korwil atas tentang dinamika atau tantangan terhadap setiap cabang, supaya mungkin teman-teman bisa menerapkan di setiap cabang? Oke, ada yang saya lupa sampaikan ke teman-teman. Jadi begini, selain dinamika yang terjadi, baik itu dinamika yang dari luar, kemudian dinamika di internal organisasi, di dalam diri kita, dalam pribadi kita juga ada dinamika. Dinamika apa itu? Berbeda dengan zaman-zaman di sebelum reformasi ya, yang saat itu belum ada pembatasan masa perkuliahan, sehingga mahasiswa kala itu memiliki kebebasan berekspresi dan berkreasi yang lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa di angkatan di 2000-an ke atas yang sudah ada pembatasan, sudah sampai 7 tahun. Nah, dinamika yang muncul ini biasanya adalah yang pertama, desakan untuk segera menyelesaikan studi. Kemudian yang kedua adalah organisasi bagi sebagian orang dalam tanda kutip masih dipandang sebagai kelompok-kelompok yang terlalu atau lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya politis. Kemudian organisasi sering dianggap sebagai salah satu penghalang untuk meningkatkan karir atau mencari pekerjaan. Itu saya banyak temukan, bukan hanya dari cerita-cerita dari kader-kader GMKI, tapi dari beberapa mahasiswa Kristen dan mahasiswa lain yang sudah dalam tahap proses penyelesaian studi. Mereka selalu menghadapi dinamika semacam itu, baik dari lingkungannya, dari keluarga, kemudian dari diri sendiri, kemudian teman-temannya. Selalu ada keinginan untuk bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Dan di satu sisi, kecintaan atau kerinduan besar terhadap GMKI ini begitu besar. Kerinduan juga untuk menyelesaikan studi dan berproses di 3 medan lain juga itu besar. Akhirnya sampai pada satu titik di mana pribadi, dalam hal ini kader GMKI ini merasa bukan juga bingung, tetapi merasa dilema. Ketika saya ber-GMKI saya masih punya peluang, ketika saya menyelesaikan studi saya punya peluang yang lebih besar. Semua
dua-duanya punya peluang dengan tantangan yang sama. Bagi saya seperti ini. Saya hanya menceritakan proses saya bagaimana menghadapi dinamika. Jadi saat menjelang akhir masa bakti saya ketika menjadi sekretaris cabang GMKI Palu waktu itu, saya dipercayakan oleh salah satu LSM yang dari Jakarta untuk menjadi staf mereka misalnya. Saat itu saya sedang menghadapi untuk penyelesaian kepengurusan di GMKI cabang Palu. Menghadapi dua itu dalam proses yang berdekatan itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya mampu menyelesaikan satu tanggung jawab besar, satu tanggung jawab kecil, maka tanggung jawab kecil-kecil lainnya atau yang besar bisa juga kita selesaikan. Karena di dalam Alkitab sendiri sudah jelas dikatakan bahwa perkara-perkara kecil itu bisa kita kerjakan, asal perkara besar bisa kita kerjakan, asal perkara-perkara kecil ini juga bisa kita selesaikan lebih dulu. Nah, sehingga saya bukan memberi saran, hanya memberi pengalaman saya bahwa ketika kepentingan saya adalah kepentingan agar visi misi GMKI ini bisa tersampaikan ke, saya tidak mau berbicara terlalu luas, cukup di 4 cabang ini atau mungkin 2 atau 3 kabupaten nanti yang akan mungkin punya peluang untuk terbentuknya GMKI, saya akan tetap menyampaikan hal ini karena bagi saya pelayanan penting, tanggung jawab sebagai seorang manusia itu juga penting. Jangan pernah kita lupakan karena jangan sampai kita terlena berorganisasi, tanggung jawab lainnya juga kita lupakan. Nah, sehingga tinggal bagaimana caranya kita mengelola diri kita, mengelola konflik atau potensi-potensi konflik yang ada sehingga kita bisa merencanakan segala sesuatu. Saya harus mengerjakan apa, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Karena begini, ketika kita fokus pada rencana, roadmap untuk menyelesaikan persoalan itu, kita tidak akan fokus lagi pada masalah apa ini, tapi fokus pada rencana dan strategi-strateginya. Nah, seperti itu yang saya terapkan di beberapa tahun terakhir dan bisa juga saya terapkan di masa sekarang. Tetapi tantangan menjadi seorang korwil dengan seorang sekretaris cabang waktu itu tentu saja lokusnya berbeda dan frekuensi maupun volume masalah yang dihadapi itu tentu berbeda karena kalau masih sekretaris cabang masih satu cabang yang ditangani, sedangkan ketika sudah menjadi pengurus pusat maka yang lebih sering ditangani adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di wilayah itu ataupun kondisi-kondisi eksternalnya. Jadi itu saja. Begitu Pak Koril ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada ini dari teman-teman, bagaimana persiapan Konsul Wilayah 9 di Kota Palu yang sebagai cabang Palu itu sebagai tuan rumah? Baik. Jadi sejauh ini teman-teman panitia, badan pengurus cabang dan juga senior-senior di GMK cabang Palu yang tergabung dalam perkumpulan cabang pengurus cabang perkumpulan senior sudah saling membahu memberikan bantuan baik pemikiran dan lain-lain untuk mendukung kegiatan ini. Sejauh ini persiapannya bisa dikatakan sudah 30%, tetapi yang namanya kita menyiapkan kegiatan tentu saja ada dinamika dan juga ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi ketika kita lagi-lagi saya kembali ke strategi-strategi penyelesaian masalah sehingga kita bisa menentukan kita akan berbuat apa, kita punya apa. Nah, di beberapa minggu ke depan barangkali mungkin saya dan juga teman-teman panitia dan BPC GMK Palu akan bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini. Jadi saya secara resmi menyampaikan di sini bahwa kegiatan konsultasi wilayah 9 GMKI di Sulawesi Tengah akan direncanakan pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2022 dan saya berharap semua kader senior mendukung kegiatan ini dapat berpartisipasi untuk apa? Yang pertama untuk memetakan persoalan yang sifatnya bukan hanya temporer tapi persoalan yang sebenarnya sudah berlarut-larut tetapi tidak pernah terpikirkan. Nah, karena begini, bergaining posisinya GMKI di wilayah 9 agak beda dengan GMKI di wilayah lain. Ada yang memiliki kedekatan secara khusus dengan para pemangku jabatan. Mengapa demikian? Supaya ada hal-hal yang sifatnya
akademis dari yang bisa dilahirkan oleh GMK baik di tingkat cabang maupun wilayah itu bisa mempengaruhi persepsi pemangku kebijakan tersebut sehingga bisa membuat kebijakan yang bisa berpihak kepada masyarakat. Nah, saya mensyukuri bahwa teman-teman GMKI sewilayah 9 yang ada di Sulawesi Tengah masih berinisiatif melakukan hal-hal itu, tetapi itu perlu dilanjutkan dan ada hal-hal besar lain yang menanti GMKI wilayah 9 di masa yang akan datang. Dan bukan hanya secara GMKI secara kelembagaan, tetapi kader-kadernya setelah menyelesaikan proses baik di bangku perkuliahan ataupun selesai melakukan tanggung jawab pelayanan di GMKI, itu akan banyak lagi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan, sehingga perlu untuk dibangun sedari sekarang format-format yang bisa untuk menyelesaikan problematika di masa depan. Jadi GMKI ini kan, pertama saya mengenal GMKI, saya selalu disampaikan bahwa GMKI dapat membaca masa depan. Nah, saya tidak ingin bahwa slogan ataupun pernyataan mengenai ini hanya sekedar pernyataan, tapi sesuatu yang bisa direncanakan dan dikerjakan. Nah, kurang lebih itu yang bisa sampaikan. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Koordinator Wilayah. Nah, kemudian Pak, saya mau bertanya, mungkin ini yang terakhir, apa sih pengalaman baik atau pengalaman buruk yang Bapak Koordinator Wilayah rasakan selama memegang posisi jabatan sebagai Koordinator Wilayah 9? Pengalaman buruk saya karena saya belum menyelesaikan proses pelayanan di pengurus pusat tahun ini, saya belum bisa mengatakan ini pengalaman buruk, tapi pengalaman yang tidak saya inginkan itu justru terjadi di awal. Jadi saat itu saya sudah diundang untuk mengikuti pelantikan di Jakarta, tapi di H-1 sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, saya kena reaktif COVID-19. Tentu bukan hanya saya sendiri, keluarga saya, kemudian GMK Cabang Palu kan sempat gempar waktu itu. Karena kalau saya tidak salah, saya kader GMK Palu yang mungkin tak kena pertama di sini. Jadi itu pengalaman buruk yang saya alami sejak menjabat sebagai Korwil. Jadi saat itu berkeinginan untuk ikut pelantikan, kemudian bisa berdiskusi dengan pengurus pusat dari beberapa cabang yang jadi representatif waktu itu, tetapi terhalang karena insiden kecil itu. Saya tidak bilang pengalaman buruk, tapi kalau mau dibilang pengalaman buruk, mungkin itu masuk kategori. Mungkin pengalaman yang tidak enak. Ya, tidak enak sekali menurut saya waktu itu, kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, cuma untung waktu itu belum pesan tiket pesawat sehingga bisa meminimalisir pengeluaran tidak perlu. Kemudian saya tidak mau bilang pengalaman buruk, tetapi ini tantangan terbesar yang menurut saya dibanding korwil-korwil sebelumnya. Karena begini, jika dibanding korwil-korwil sebelumnya yang memiliki keleluasaan ketika berkunjung ke cabang dan menyelesaikan persoalan-persoalan, di sejak 2020 sampai 2022 kita kan kena pandemi. Nah, tentu saja ini membatasi ruang-ruang gerak mobilitas manusia, terlepas itu pejabat sekalipun itu terbatas mobilitasnya. Dan tantangan yang saya perhatikan adalah ketika berusaha menginventarisir peluang-peluang yang ada, misalnya saat pandemi berapa sih yang mahasiswa yang bisa masuk di kampus, berapa sih mahasiswa Kristen yang masih berproses di kampus. Nah, saya menganggap ini sebagai sebuah tantangan karena sampai saat ini bahkan di tingkat PMK pun tidak bisa melokalisir persoalan ini, karena yaitu yang namanya pembatasan sosial itu penting juga untuk meminimalisir risiko-risiko tertular dari penyakit ini, karena sebagai manusia kita juga bertanggung jawab untuk mengurangi risiko-risiko bencana yang akan terjadi. Dan kalau mau dibilang pengalaman baik itu justru lebih banyak sekali. Ya, teman-teman BPC itu sangat welcome dengan saya dari Luwuk, Poso, Tentena, kemudian di Palu. Itu semua sivitas yang ada di cabang-cabang itu sangat welcome. Siapapun itu, apakah kamu adalah pengurus pusat, apakah kamu hanya
badan pengurus cabang, bahkan anggota sekalipun, semua cabang-cabang ini merasa welcome dengan kita. Bahkan ketika kita berdiskusi dengan beberapa orang di luar orang GMKI, yang sering saya perhatikan adalah mereka betul-betul sangat menghargai dan menghormati keberadaan GMKI. Nah, saya menyadari bahwa yang melakukan ini adalah teman-teman kader, teman-teman BPC, dan teman-teman senior. Saya hanya berusaha menginventarisir nilai-nilai baik yang ditampilkan oleh GMKI dan pengalaman-pengalaman baik dari orang luar terhadap GMKI. Jadi itu saja. Baik, mungkin untuk teman-teman lanjut ke closing statement. Saya persilakan ke Bapak Koordinator Wilayah. Bagaimana mungkin untuk Bapak Koordinator Wilayah memberikan closing statement agar teman-teman GMKI ini bergairah dalam menjalankan tugas di medan layang. Baik. Kita perlu menyadari bahwa tantangan di medan pelayanan itu bukan hanya dihadapi oleh kader-kader GMKI, bukan hanya dihadapi oleh senior-senior GMKI, tetapi sejak permulaan zaman sudah begitu banyak tantangan. Tetapi satu hal yang menjadi penguat kita memiliki Tuhan Allah yang kita sebut sebagai Sang Kepala Gerakan, Yesus Kristus, yang selalu menguatkan kita tanpa kita sadari. Saya ini kalau mau dibilang mampu tidak mampunya, kalau bukan karena Sang Kepala Gerakan, saya tidak akan mampu menjabat peran ini. Maka yang perlu kita ingat dan perlu kita renungkan setiap hari adalah Sang Kepala Gerakan terus bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah setiap pelayanan, setiap aktivitas yang kita akan kerjakan selalu akan menemui yang namanya tantangan, rintangan, apapun yang sifatnya hambatan. Tetapi kita jangan hanya fokus pada tantangan dan rintangan ataupun hambatan itu. Tapi mari kita fokus pada rencana-rencana atau strategi untuk penyelesaian. Kemudian kita juga harus berusaha meredam konflik-konflik yang timbul baik di dalam diri kita maupun konflik-konflik yang timbul di antara sesama kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita bukan dapat tantangan yang banyak, tapi dapat orang yang banyak untuk menyelesaikan tantangan itu bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk closing statement saya. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak Koordinator Wilayah sebagai narasumber hari ini di podcast Benang Biru GMKI Cabang Palu. Mungkin kesimpulan yang hari ini bisa saya ambil, mungkin teman-teman GMKI di wilayah 9 belajarlah untuk menjadi orang organisatoris dan akademisi. Itu yang Bapak Koordinator Wilayah 9 sampaikan menurut pengalamannya. Jadi teman-teman, akhir kata mungkin saya dapat mengatakan tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, salam. Itu insiden kecil.